warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Kusumaningsi dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu Orde Baru. Orde Baru berarti suatu tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 45 secara murni dan konsekuen. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa Orde Baru merupakan sistem pemerintahan di Indonesia yang menggantikan zaman sebelumnya didasarkan atas koreksi terhadap berbagai penyimpangan. Lahirnya Orde Baru ini diawali keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang sering kita dengar adalah Super Semar oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Surat ini berisi instruksi Presiden agar Letjen Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintah demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama untuk melaksanakan pembangunan nasional tersebut dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 ini dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisi ada 5 poin. Yang pertama adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun. Yang kedua, menyusun dan merencanakan repelita. Yang ketiga, melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. Yang keempat, mengembalikannya ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI. Dan setiap bentuk ronggongan, penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan yang terakhir, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunis. Sebelum mengetahui lebih dalam, kita harus mengetahui stabilitas politik. Stabilitas politik adalah bagian dari dasar penyusun strategi kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Penataan di bidang politik memiliki implikasi terhadap kehidupan ekonomi. Kekuatan politik dan ekonomi saling mempengaruhi secara resiprokal dan hal ini dapat terlihat di dalam kehidupan demokrasi di Indonesia pada saat ini. Runtuhnya Orde Lama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno memberikan harapan baru kepada masyarakat Indonesia kepada pemerintahan Soeharto yang disebut Orde Baru. Berikut adalah beberapa target awal pemerintahan Orde Baru di awal pemerintahan. Ada 4 poin. Yang pertama, melaksanakan pemilihan umum secara teratur dan menata lembaga-lembaga negara. Yang kedua, meningkatkan stabilitas nasional untuk mempercepat proses pembangunan. Yang ketiga, melakukan pembaruan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Keempat, menetapkan demokrasi Pancasila untuk pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Setelah pemerintah Orde Baru menghimpun energi semua komponen bangsa ke dalam agenda bersama yang diformulasikan dalam bentuk trilogi pembangunan, suatu rencana kemandirian bangsa yang diletakkan pada pilar stabilitas, pembangunan di segala bidang dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya kepada seluruh rakyat. Trilogi pembangunan mempunyai 3 poin. Yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Poin yang kedua, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Poin yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Itulah kira-kira makna pesan yang terangkum dalam trilogi pembangunan, yaitu terwujudnya stabilitas politik dan keamanan,
pembangunan di segala aspek kehidupan dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Trilogi pembangunan itu tidak lain merupakan suatu rencana bangsa Indonesia yang digelorakan Presiden Soeharto untuk mewujudkan tujuan negara, sebagaimana amanat pembuka Undang-Undang Dasar 1945. Negara yang ingin diwujudkan adalah sebuah pemerintahan yang dapat melindungi segenap bangsa, mampu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mampu turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara itu harus dicapai dengan berdasarkan Pancasila. Tetapi bagaimana upaya mencapai target Orde Baru? Oke, di sini saya akan menjelaskan dua aspek. Aspek pertama adalah di bidang politik dan aspek kedua di bidang keamanan dan pertahanan. Aspek politik. Di sini terdapat pembentukan Kabinet Pembangunan. Kabinet pertama yang terbentuk pasca keluarnya Surat Perintah 11 Maret, dinamakan Kabinet Ampera. Namun, setelah sidang MPRS tahun 1968, ia menetapkan Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun pertamanya. Dibentuklah Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut Pancakrinda, yaitu menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun, dan pelaksanaan pemilihan umum. Lalu di aspek keamanan dan pertahanan, ada peran ABRI, yaitu untuk menciptakan stabilitas di Indonesia. Pemerintah memberikan peran ganda kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai benteng pertahanan dan keamanan, sekaligus sebagai kendali sosial di masyarakat. Fungsi ini dikenal dengan sebutan dui fungsi ABRI. Selanjutnya ada normalisasi hubungan dengan beberapa negara. Politik konfrontatif yang dijalankan Indonesia semasa demokrasi terpimpin telah mengakibatkan hubungan buruk dengan negara-negara tetangga, terutama di Asia Tenggara. Melalui Menteri Luar Negeri Adam Malik, pemerintah melakukan pembicaraan untuk menjalin hubungan diplomatik kembali dengan Malaysia dan Singapura. Jadi, dapat disimpulkan bahwa era pemerintahan Orde Baru berhadapan dengan instabilitas politik dan keamanan di Indonesia. Dengan target yang terukur, pemerintah melaksanakan beberapa program kerja untuk memulihkan stabilitas politik dan keamanan. Dapat dilihat dalam kutipan, cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Dengan harapan, apa yang saya jelaskan ini bermanfaat. Dan terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Saya Rizka Kusmaningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.